Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Angger Surya Gumilang di channel ASG Cintailah Budaya Indonesia. Para YouTuber dan subscriber yang budiman dimanapun Anda berada, salam budaya. Sahabat-sahabat yang budiman, pada kali ini saya akan membahas dan mengulas tentang bagaimana berkomunikasi dengan kodam isi sebilah keris, dan bagaimana cara melihat kodam atau makhluk yang berada di sebilah keris. Jadi sobat guys, sebelum saya masuk ke materi mengulas tentang kodam pusaka, jangan lupa like dan subscriber. Sobat guys yang budiman, boneka ini dia hasil ciptaan manusia, dia tidak bernyawa, tapi bisa juga menjadi media bagi makhluk gaib atau makhluk halus lainnya. Dan benda sebilah pusaka ini juga bisa menjadi media. Nah, lihat sobatnya, ini akan saya coba sebuah media. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa jalul abda, wa muhibatil makhluki billah, wa naharil panai minka. Ini, dia mulai datang, dia mulai hadir tidak jauh dari alam sekitar sini. Lihat. Nah, ini hanya salah satu contoh bahwa apa saja, bahkan tubuh kita juga bisa dijadikan media. Dia istilahnya yang tulang rusuknya renggang, maka manusia itu lebih rentan kemasukan atau kerapuhan. Ya, kamu kembali lagi ke asalnya. Jadi sobat guys, seperti ya keris ini bisa berdiri. Berdasarkan asalnya kita dapat bedakan unsur-unsur bumi, angin, api, dan aether. Semua unsur itu bisa menyatu menjadi pandayangan atau elemen. Jika unsur bumi yang dominan menjadi gonomen dan yang secara bumi. Jika unsur air yang dominan menjadi udinen. Jika unsur api yang dominan menjadi salamander, kemangmang. Nah, jika unsur angin menjadi silfen atau baju barat. Jika unsur aether yang dominan sobat guys menjadi rizatullah. Karena makhluk halus tersebut berasal dari unsur-unsur elemen. Maka yang disebut elemen. Makhluk halus
jenis ini dan paling rendah tingkatannya sobat guys. Itu kisah seseorang makhluk halus yang seperti saya contohkan. Sekarang saya ceritakan makhluk halus dari bekas manusia atau istilahnya dead spirit. Dead spirit berasal dari manusia semasa hidupnya, mempunyai daya lebih strong, disebut intelijensi. Di alam kubur masih masuk kebudayaan, daya lebih, rasa, hobi, dan kepandaiannya terbawa sampai mati. Semuanya, kemampuannya ini dapat digunakan sobatnya untuk menolong atau membantu yang masih hidup seperti familinya. Kita lihat wali-wali, ya dia sudah meninggal tapi dia bisa mendapatkan berkah rezeki bagi yang hidup. Atau ada makhluk lahir yang sebelum mati waktunya. Kategori itu dead spirit. Nah, yang sekarang jenis makhluk halus ini bukan manusia, tetapi makhluk halus yang roh asli ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bisa memiliki intelijensi yang tinggi seperti manusia, yang juga dapat sobat guys memberikan pertolongan kepada manusia yang masih hidup. Sobat guys, yang kedua sobat guys, isi keris bukan arwah manusia. Keris atau benda pusaka lainnya adalah hasil karya cipta seseorang yang mumpuni, adalah bagian dari makhluk Allah yang dapat memberikan manfaat atau mudarat bagi manusia tertentu. Nah, sobat guys, manfaat dan mudarat itu dapat kita pelajari dan kita mengetahuinya dengan dasar-dasar alamiah. Nah, sekarang saya ambil ilmu fisika saja ya. Ilmiah maupun dengan dasar ilmu metafisika yang kita harapkan seseorang dari keris atau pusaka lainnya adalah ya, ini kebajikan atau kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia
Begitu sobat guys. Yang karenanya akan memberi manfaat di dunia ini. Bahkan di akhirat nanti. Sobat guys. Isi keris juga dapat getaran-getaran tertentu yang secara alami bisa dipancarkan dari bahan baku itu sendiri, yang dapat berpengaruh pada getaran aura yang dipancarkan seseorang atau oleh pemiliknya sobat guys, atau si pemilik kerisnya itu menimbulkan getaran dan aura magnetik. Isi keris ini juga dapat berupa berkah dari doa-doa yang telah dimohonkan kepada Tuhan oleh seseorang atau oleh empunya itu sendiri, si pembuatnya, atau bisa juga ya si empu dari kekuatannya. Isi keris juga dapat berupa makhluk halus seperti jin yang tadi saya ceritakan, setan, siluman, dan lain-lain. Jadi apa saja ini bisa dimasukin, karena ini hanyalah media. Jadi ada yang isi keris yang pernah mendiami manusia. Nah, pengaruh isi keris ini terhadap diri seseorang atau kita sepemiliknya bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, jadi bersifat negatif sobat guys. Nah, bagaimana kita untuk mengetahuinya positif atau negatif sobat guys? Kalau Anda masih belum mengerti, sebaiknya saya sarankan Anda minta nasihat kepada yang tahu. Sebaiknya kita hanya memperlakukan pusaka ini dan merawatnya dengan membersihkannya seperti memberinya minyak, wangi, dan sebagainya, atau mengasih bakar dupa seperti ini atau kemenyan. Sebatas tidak, sepanjang kita tidak mengkultuskan, hanya untuk merawat agar besinya dan menjadi awet, tidak karat, atau dengan memberi wewangian tadi, nah, seperti minyak, bakar dupa, kemenyan. Atau bunga ya, bunga-bunga rampai, kantil. Itu kita memberi rezeki kepada makhluk Allah, bukan memberi makan atau jin yang baik yang menempatinya, sepanjang itu kita tidak mengkultuskan atau menyembahnya karena dengan rasa takut, oh iya, tidak, atau menghambakan diri. Tetap hanya memohon dan mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Ini hanya sebuah perantara. Tetapi sebatas niat berbagi rezeki kepada makhluk Allah, itu tidak masalah. Tuh. Jadi itu keterangannya sobat guys. Untuk
bagaimana cara melihat isi yang ada di keris? Bisa nggak dengan mata telanjang? Bisa. Jadi nanti saksikan terus, tonton terus di episode kedua. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Salam budaya. Lestarikan terus budaya leluhur. Kalau bukan kita, siapa lagi?